Kembali lagi dengan saya Yuni Amelia, mahasiswa program studi S1 Farmasi semester 7. Nah, teman-teman, ini video selanjutnya masih membahas tentang ilmu resep berkaitan dengan Drug Related Problems atau DRPS. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu DRPS? DRPS itu gampang kita sebut dengan permasalahan yang ada di resep, berkaitan dengan resep. Bisa dengan terapi obat atau dengan yang lainnya. Nah, DRPS sendiri itu ada dua nih, ada DRPS potensial sama DRPS aktual. Kalau DRPS potensial itu yang masih kemungkinan akan terjadi, misal dari efek samping suatu obat. Kita ambil contoh, efek samping obat kaptopril itu memiliki efek samping batuk kering. Nah, maka efek samping tersebut itu nanti diedukasikan kepada pasien pada saat penyerahan obat pas penebusan resep. Nah, untuk efek samping ini, kaptopril yaitu batuk kering itu eh, bisa terjadi dan tidak terjadi atau kemungkinan eh, ada perbedaan dari setiap pasien, maka efek samping ini tidak pasti, maka masuk dalam kategori DRPE potensial. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada DRPS aktual, itu yang akan terjadi atau emang sudah pasti terjadi. Nah, biasanya itu contoh pada penggunaan TBC, yaitu obat rifampicin yang memiliki efek samping urin berwarna merah. Nah, itu pasti nih terjadi setiap orang yang mengkonsumsi rifampicin maka akan memiliki efek samping urinnya itu berwarna merah. Maka sebagai farmasis pada saat PIO atau penyerahan obat eh, diharuskan memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan terapi obat, terkait dengan efek samping, agar tidak terjadi miskom antar pasien dan apoteker. Nah, kita lanjut nih, contoh ke DRPS. Nah, untuk di sini nanti kita belajar mengenai screening resep dan permasalahan yang ada di resep tersebut dalam kategori DRPS dan gimana sih penyelesaian masalahnya. Nah, untuk screening resep sendiri itu dilakukan pada awal penerimaan resep, biasanya itu ada 3 jenis, yaitu screening administratif, farmaseutik, dan klinis. Ketiga screening tersebut harus dilakukan pada saat penerimaan resep untuk dikaji atau melakukan pengkajian pada resep. Biasanya itu dilakukan oleh apoteker. Nah, tujuannya screening resep itu apa? Ini buat keamanan dan kemanjuran dari obat dalam resep. Nah, selanjutnya ketika digunakan, maka akan memaksimalkan tujuan dari terapi tersebut. Nah, di sini sudah saya tulis contoh dari resep. Itu saya ambil ada amlodipin 10 mg, nomor 30, S1DD1 tablet, dan ada miniaspi, dan ada kandesartan 8 mg. Untuk pro-nya itu Budi 40 tahun, alamatnya Pekalongan. Nah, di sini ada seorang pasien datang ke klinik. Soalnya ya, ini ada seorang pasien datang ke klinik untuk menebus resep BPJS. Pasien mendapatkan resep sebagai berikut. Nah, resep tadi. Nah, untuk riwayat penyakitnya, pasien mengalami hipertensi. Untuk selanjutnya, kita kaji nih screening resep yang ada di contoh untuk baik administrasi, farmaseutis maupun klinis. Nah, untuk administratif itu memuat identitas pasien, identitas dokter, tanggal penulisan resep, nomor resep, paraf dokter, dan lain-lain. Nah, pada resep tadi yang ada di contoh itu tidak ada nomor resep, tidak ada tanggal penulisan resep, identitas dokter dan pasien maupun paraf dokter penulis resep. Maka resep ini termasuk yang tidak lengkap. Uh, pada resep harus ter pada resep harus
harus lengkap dalam komponen penulisan resepnya. Maka kalau misalkan tidak ada keseluruhan maka perlu dipertanyakan keabsahan resep. Nah, misal tidak ada nomor resep maupun tanggal penulisan resep bisa dikonfirmasikan ke dokter baik secara langsung maupun secara telepon. Untuk identitas dokter dan pasien itu wajib ada. Wajib ada pada resep tersebut. Jadi administratif itu sangat penting untuk mengetahui keabsahan dari resep yang ada. Nah, untuk farmasetis itu lengkap dari kekuatan sediaan, ada dosis, ada stabilitas dan nama bentuk, kekuatan sediaan sama nama obatnya. Untuk klinisnya sendiri, untuk resep awal ini terdapat interaksi antara kandesartan dengan miniaspi karena kandungan miniaspi itu adalah aspirin 80 mg. Kita cek nih ketiga obat tersebut pada Medscape. Nah, yang terdapat interaksi itu hanya dua, yaitu dari aspirin sama kandesartan. Nah, interaksi tersebut bersifat farmakodinamik, maka perlu dihilangkan salah satu dari obat tersebut karena eh, mereka berinteraksi secara farmakodinamik. Nah, teman-teman nanti bisa setiap dapat resep nih bisa dicek ke Medscape atau Drug Interaction Checker untuk mengecek apakah memiliki interaksi farmakokinetik maupun farmakodinamik. Jika obat tersebut berinteraksi secara farmakokinetik, maka bisa dijarak pada konsumsinya dengan memperhatikan tes tengah dari obat tersebut. Nah, untuk interaksinya bersifat farmakodinamik, maka perlu penggantian terapi atau alternatif terapi lain. Untuk selanjutnya ada kategori DRPS tadi, ada terapi obat yang tidak diperlukan sama terdapat interaksi obat yang tidak diinginkan. Karena pada resep yang ada itu pasien hanya mengeluhkan riwayat penyakit hipertensi. Sedangkan di sini ada 3 obat, 1 amlodipin untuk hipertensi, antihipertensi, miniaspi untuk sebagai antiplatelet, kandesartan sebagai antihipertensi. Maka ada salah satu obat nih yang tidak masuk dalam riwayat penyakit pasien tersebut. Nah, sehingga kategori DRPS yang ada atau permasalahan yang ada itu ada yang pertama terapi obat yang tidak diperlukan dan yang kedua itu interaksi yang tadi dicek di Medscape ada interaksi antara miniaspi dan kandesartan interaksi tersebut terjadi secara farmakodinamik. Selanjutnya penyelesaian masalahnya gimana dari permasalahan DRPS yang disebutkan tadi. Yang pertama, nah yang pertama itu kan terapi obat tidak diperlukan. Nah, obat miniaspi itu kan merupakan obat yang digunakan sebagai antiplatelet dan tidak diperlukan dikarenakan tidak masuk keluhan pasien sehingga tidak diperlukan pemberian miniaspi. Tadi pasien hanya mengeluhkan riwayat hipertensi, sedangkan di resep ada tertulis miniaspi 80 mg sebagai antiplatelet, maka obat tersebut dihilangkan dan tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan keluhan yang dialami pasien. Nah, untuk permasalahan kedua yaitu terdapat interaksi secara farmakodinamik miniaspi dan kandesartan sileksil. Maka kalau berinteraksi secara farmakodinamik, salah satu obat itu harus dihilangkan karena dapat menurunkan efek kandesartan dan memiliki interaksi secara farmakodinamik. Sehingga obat miniasi tersebut dapat dihilangkan. Cukup kombinasi kandesartan dengan amlodipin, yaitu kandesartan golongan ARB dan amlodipin itu golongan CCB. Yang keduanya, untuk kombinasi kedua obat tersebut itu efektif karena kejadian edema perifer akibat amlodipin dapat diatasi oleh kandesartan dengan vasodilatasi vena dan arteri secara bersamaan. Maka tekanan darah dapat menurun dan efek samping mampu ditekan. Maka kombinasi untuk pasien hipertensi cukup dengan kandesartan dan amlodipin. Obat miniaspi tidak diperlukan karena dia berinteraksi selain dia tidak diperlukan, dia juga
berinteraksi secara farmakodinamik dengan kandesartan. Nah, tadi pembahasan mengenai DRPS, contoh soal, permasalahan kategori DRPS dan penyelesaiannya. Jika teman-teman masih bingung atau mau tanya-tanya nih, bisa tanya komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.